Oke, jadi kita akan membahas cara mengerjakan LKPD. Yang pertama, adik-adik bisa membaca identifikasi masalah di sini, bagaimana cara tanaman kaktus bertahan tanpa air, atau adik-adik bisa membaca berita ini dengan mengklik link di atas. Nah, setelah membaca, adik-adik silakan membuat rumusan masalah terkait berita tersebut. Setelah membuat rumusan masalah, adik-adik silakan menjawab rumusan masalah. Jawabannya harus sesuai dengan jurnal atau artikel ya. Kemudian kita ke bawah, ketika sudah selesai membuat rumusan masalah dan juga menjawab rumusan masalah, adik-adik bisa ke segmen pertanyaan. Nah, di sini adik-adik bisa menjawab semua pertanyaan, kurang lebih ada 9 pertanyaan. Yang pertama, mengapa harus bagian ujung tanaman yang dipangkas? Ini silakan dijelaskan. Kemudian, analisislah jaringan yang berperan dalam perpanjangan dan penebalan batang dan akar. Di sini silakan adik-adik telaah jaringan apa sih yang berperan dalam perpanjangan dan juga penebalan pada batang dan akar. Kemudian soal nomor 3, itu evaluasilah modifikasi jaringan apa yang dilakukan oleh kedua tumbuhan tersebut. Ini silakan adik-adik cari modifikasi jaringan pada tumbuhan waru dan tumbuhan bunga kertas itu apa saja. Apakah itu jaringan epidermis atau jaringan parenkim, silakan dicari. Kemudian yang keempat, evaluasilah mekanisme membuka dan menutupnya stomata pada tumbuhan. Menurut saya ini sudah cukup jelas. Kemudian kita ke nomor 5, telaahlah jaringan yang berperan dalam proses pengapungan pada enceng gondok. Ini adik-adik silakan jelaskan definisinya, ciri-cirinya, sifatnya, jaringan yang berperan dalam proses pengapungan pada enceng gondok. Silakan dijelaskan. Kemudian yang nomor 6, ini analisislah mengapa jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar. Menurut saya ini sudah cukup jelas. Yang keempat, rincikanlah jaringan sklerenkim dan jelaskan perbedaannya dengan jaringan kolenkim. Nah, kalau di sini adik-adik silakan cari pengertian dan sifat jaringan parenkim. Jadi adik-adik silakan merincikan dan juga menjelaskan jaringan sklerenkim itu seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, kemudian jelaskan juga perbedaannya dengan jaringan kolenkim itu seperti apa. Kemudian kita next ada nomor 8, analisislah struktur penyusun xilem dan floem. Ini silakan dijelaskan strukturnya xilem itu apa saja dan juga strukturnya floem itu apa saja, silakan dijelaskan. Kemudian ke nomor terakhir kita ada nomor 9, itu buatlah rincian terkait struktur tipe vaskuler pada kedua tumbuhan tersebut. Ini silakan dicari tipe vaskuler pada kelapa dan juga tipe vaskuler pada jagung. Silakan dicari. Setelah selesai menjawab pertanyaan, adik-adik bisa mempresentasikan, lalu adik-adik bisa menuliskan kesimpulan pada pagi hari ini. Silakan disimpulkan dan juga silakan merefleksi kegiatan pada pagi hari ini. Menurut saya itu saja. Terima kasih.